pelajaran pokoknya banyak banget berpengaruh, terutama sama kita ini. Apalagi buat kalian maba yang nggak bisa namanya ngerasain vibe jadi anak UI, foto depan komak. Hai guys, apa kabar? Baik gak nih kalian selama kurang lebih udah nyaris 1 tahun nih semenjak pandemi dimulai nih. Nah, jadi di sini gue kenalin diri dulu deh. Nama gue Lucia Diananta atau biasa gue dipanggil LD. Di sini gue selaku partner External Affair Bureau dan juga merupakan mahasiswa angkatan 2018 akuntansi UI. Di sini untuk sepatu 4 ini gue berperan sebagai moderator. Jadi tentunya gue nggak bakal sendiri. Gue akan mengajak 2 teman gue untuk join kita bareng di sepatu 4 ini. Tanpa basa-basi kita panggil kali ya mereka. Yang pertama kita punya Asmi. Boleh nih Asmi perkenalkan diri. Halo semuanya, kenalin nama gue Azmi. Gue dari akuntansi, kebetulan program paralel di angkatan 2019. Nah, Asmi kesibukannya apa aja? Kesibukan gue tahun ini gue tuh jadi associate di SPA, di Biro Business and Partnership. Terus gue itu jadi Vice Manager of IAF, Indonesia Accounting Fair, sama gue jadi senior staff di MX Economics gitu. Oke, keren banget Asmi. Nah, selanjutnya mungkin Ara nih boleh perkenalkan diri. Oke, kenalin semuanya. Gue Ara dari akuntansi KKI angkatan 2020. Gue dari SMA Life School Jakarta dan jalur masuk gue adalah SMA KKI. Hai Ara. Oke, nah jadi di sepatu 4 ini kita mau ngapain nih? Jadi di sepatu 4 ini kita nih mau ngajuin nih beberapa pertanyaan ke Asmi dan Ara. Kalau untuk Asmi selaku perwakilan mahasiswa angkatan 2019, kita mau nanya ini beberapa pertanyaan yang mungkin dibingungkan atau ingin diketahui nih oleh mahasiswa angkatan 2020. Jadi oleh karena itu sebenarnya kita tim External Affair dan Student Relation kita sudah melakukan research melalui survei dan polling di grup angkatan mahasiswa 2020. Nah, mereka akan diwakili oleh Ara nih. Jadi Ara akan membantu menyuarakan pertanyaan-pertanyaan mereka dan akan dijawab oleh Asmi. Di sisi lain, kita juga punya nih beberapa pertanyaan buat Ara selaku perwakilan mahasiswa angkatan 2020. Jadi tentu kita juga pasti kepo dikit kan ya, kayak bagaimana sih perasaan mahasiswa 20 saat mereka mengetahui dan memang harus menjalankan semester pertama mereka di kuliah secara online. Bahkan ospek-ospek yang biasanya merupakan masa-masa terseru di kuliah itu juga harus dijalankan secara online. Mungkin bagi yang anak 2019 ke atas bisa bernostalgia dikit kali ya, zaman dulu kita bergandang bersama teman-teman ospek kita. Nah, mungkin yang angkatan 2020 rasakan tuh tentu bisa sangat berbeda dengan kita. Jadi kita bisa ketahuin lebih dalam nih dari sesi Q&A ini. Tanpa basa-basi lagi, mungkin kita bisa langsung lanjut kali ya ke sesi Q&A-nya. Oke, jadi gue di sini sebagai maba ada punya beberapa pertanyaan sih buat Kak Asmi, dan bukan cuma pertanyaan dari gue aja, tapi ada juga beberapa pertanyaan yang ditaruh di grup angkatan gue, dan ini tuh basically kompilasi pertanyaan-pertanyaan yang udah menang polling. Nah, untuk Kak Asmi mungkin pertanyaan pertamanya itu gimana sih Kak, kan kakak udah semester 3 nih. Nah, dan kita tuh mungkin yang gue rasain juga sebagai mahasiswa baru tuh suka bingung kayak cara catch up materi itu kayak gimana. Jadi pertanyaan pertama untuk Kak Asmi itu gimana sih Kak caranya catch up materi? Catch up materi pas online kayak gini. Kalau menurut gue sih sama kayak anak-anak yang lain kali ya. Kalau lagi online kayak gini tuh kendala cuma satu. Kendala itu cuman hawa-hawa rebahan tuh kuat banget. Hawa-hawa kasur menggoda untuk tiduran tuh kuat banget kan. Kalau ditanya gimana cara gue catch up materi, sebenarnya manajemen waktu sih. Jadi personally gue itu lebih prefer gue bakal dengerin lagi atau nonton lagi video record dari setiap pertemuan atau dari ASIS gitu. Jadi karena kita lagi online kayak gini sebenarnya fleksibel. Kalian tuh sebenarnya tinggal niat dari kalian aja. Kalian mau nggak sih dengerin lagi atau kalian udah bete duluan gitu, kayak maunya kelas aja gitu. Tapi ya personally buat gue ya kalian harus dengerin ulang lagi sih biar nempel aja. Dan
yang bikin gue ngebantu kebetulan waktu semester ini tuh ya peer group gue, karena sama mereka gue bisa belajar bareng. Gue biasa video callan terus nanya-nanya tentang materi yang tadi atau apa, atau tentang kuis atau tentang soal atau tentang latihan yang dikasih dosen. Jadi sebenarnya gimana cara catch up materi itu balik lagi ke kalian sendiri sih menurut gue. Kalian tuh harus sadar diri aja sih, jangan rebahan terus aja. Nah, berarti itu juga pinter-pinternya kita juga ya. Dan ini gak sih Kak yang Kakak rasain selama kuliah online ini, ngerasa capek gak sih? Kayak tiap hari dari baru bangun sampai tidur lagi lah, itu selalu di depan laptop, apa-apa harus megang HP buat tetap keep up sama dosen atau dosen atau tugas-tugas yang Iya, ini kebiasaan yang baru banget sih buat gue. Gue capek sama laptop, capek sama handphone. Kayak apalagi tugasnya tuh banyak banget. Kalau online numpuk udah kayak gunung, udah mana deadline-nya mepet-mepet. Terus kalau lagi online kan ya yang tadi gue bilang godaannya kan kuat banget ya. Godaannya itu kan kita pengen rebahan, pengen yaudah ntar aja. Tiba-tiba kalau udah deadline itu kayak ya gimana dong, besok udah deadline. Itu jadi kayak capeknya itu sebenarnya capek mata, karena kita lihat laptop, lihat handphone terus 24/7. Terus ya itu, karena kita sering nunda-nunda juga, gue sering nunda-nunda juga, jadi akhirnya jam tidur gue berantakan. Itu sih yang bikin capek. Cuman enaknya kos online gitu, lu bisa tetap keep fokus sama pelajarannya sambil makan atau sambil nyemil gitu sih sebenarnya. Bisa disiasatin sih sebenarnya semuanya. Pokoknya make yourself comfortable banget aja, karena gimana pun caranya kalian harus adaptasi kuliah online ini. Terus itu jadi setiap mata pelajaran tuh bisa masuk ke kalian dengan lancar aja gitu. Mau nanya juga dong Kak, kan kalau misalnya kita kan, kalau misalnya mahasiswa baru ini kan harus nyari peer groupnya masih agak susah gitu ya. Tapi itu kayak yang gue rasain juga, gue penasaran kalau misalnya kakak kan udah dapet peer group pas saat kuliah offline kan. Nah, karena tiba-tiba berubah dari offline ke online ini, kakak sama peer group kakak sekarang kayak gimana? Masih kayak tetap belajar bareng atau kayak gimana? Apa justru karena online malah jadi individualis gitu? Awal-awal online sih individualis. Maksudnya individualis itu ya mungkin karena kita jarang ketemu kali ya. Kalau gue sama peer group gue ya karena cowok-cowok semua kebetulan, ya sukanya nongkrong, belajar tuh pas sambil nongkrong atau pas lagi di kafe, atau pokoknya kita keluar kemana gitu. Bukan yang tipikal belajar tuh kayak bisa bagi-bagi tugas gitu di rumah masing-masing. Jadi kayak nggak kayak gitu sih peer group gue kebetulan. Nah, waktu online ini awalnya individualis banget. Maksudnya mereka kayak lupa gitu. Maksudnya nggak kayak waktu semester 1, semester 2 kemarin gue. Rada individual sih. Tapi pas akhir-akhir ini untungnya mereka balik lagi. Jadi kayak gimana nih, gue gak tahu apa-apa nih, belajar yuk gitu. Apalagi pas mau deket-deket UTS ini kan, mereka kayak sadar selama kelas online nggak ngikutin apa-apa. Maksudnya banyak yang ke distract gitu. Maksudnya yang masuk tuh sedikit. Nah ya udah, pas mereka tahu mereka butuh teman belajar ya balik lagi akhirnya gitu. Peer group ini sebenarnya ngebantu banget sih. Jadi kalian bisa berkeluh kesah gitu kayak anjir gue nggak tahu apa-apa nih, ayo belajar yuk, apa kek kita les kek, atau ayo kita zooman kek, kita belajar kek gitu, siapa yang tahu gitu. Jadi kayak ngebantu banget sih. Cuman ya itu balik lagi karena online gini komunikasinya jadi susah. Jadi kayak gue harus adaptasi lagi sama kebiasaan gue sama peer group gue yang dulu, yang biasa belajar bareng offline, nongkrong dan lain-lain. Sekarang ya cuman bisa zooman, Gmeet, gitu-gitu doang sih. Nah, ngomongin konteks UTS ini, gimana sih Kak caranya untuk kayak memahamin pelajaran di luar kelas kuliah gitu? Ada nggak sih kayak les-les atau yang lain-lain yang bisa membantu menunjang kayak ya itu per UTS-an kita gitu? Oh iya, kebetulan gue pribadi sama peer group gue itu suka les, ada kayak tambahan les gitu sih sama cutting yang buka les gitu. Terus ini nih keuntungannya jadi associate di SPA. Jadi kalian tuh dapat SPA mentoring sama
Merit itu mentoring internal. Jadi kalau SPA mentoring tuh kebetulan gue ikut di SPA mentoring akuntansi keuangan waktu itu ngebantu banget sih. Jadi gue SPA mentoring juga, mentoring internal juga, les juga. Jadi kayak semua mata kuliah lagi bab-bab yang ketinggalan di akuntansi keuangan itu ke cover lagi karena gue ikut merit, gue ikut spamen, gue ikut les sama teman-teman gue. Emang ya sebenarnya tuh kalau misalnya sharing kayak gini enaknya bisa interview langsung gitu nggak sih Kak? Kayak agak sulit gitu kalau misalnya ngomong kayak gini sekarang. Nah tapi semoga dengan kayak walaupun secara online dan secara terbatas video dipisah kayak gini, tetap aja bisa ngebalesin semua pertanyaan-pertanyaan mahasiswa baru dan siapa tahu bisa ngebantu kita semua. Oke, makasih banget Asmi. Tadi itu menurut gue sih cerita-cerita dari Asmi itu udah insightful banget, dan semoga pengalaman Asmi dan cerita-cerita Asmi itu bisa berguna oleh mahasiswa angkatan 2020 dan seterusnya. Nih, selanjutnya tadi kan kita udah kepoin nih tentang mahasiswa angkatan 2019 ataupun atasnya. Kita sekarang mau kepoin nih tentang mahasiswa angkatan 2020. Boleh banget nanti Ara mungkin bisa bercerita nih tentang pengalaman dan perasaan-perasaan Ara dan mahasiswa baru lainnya saat harus menjalankan kehidupan kalian sebagai mahasiswa baru secara online. Di saat mungkin gue sendiri dan Asmi dan angkatan sebelum kita tuh semuanya melakukan ospek jurusan kita, ospek fakultas kita, dan bahkan pelajaran semester 1 kita tuh offline. Jadi mungkin Asmi bisa nih nanya-nanya pertanyaan ke Ara terkait perkuliahan online ini. Sebenarnya banyak sih, lu kan tadi udah nanya-nanya nih ke gue. Ra, gue pengen nanya juga sih sebenarnya. Kalau lu kan maba nih, gue juga maba sih, cuman kita beda nih. Lu maba online, gue maba offline. Gue pengen tahu aja sih, kayak gimana sih ospek online kalian tuh? Went well kah atau membosankan kah, atau misalnya tugasnya jadi aneh-aneh kah atau apa kah? Menurut lo ospek online waktu angkatan lo gimana? Sebenarnya kalau misalnya buat dibandingin mungkin gue kurang bisa ya, soalnya gue nggak tahu tugas-tugas ospek pas ospek offline itu kayak gimana. Tapi yang gue rasain sih sekarang tuh berat, dan tapi again beratnya itu relatif ya, bagi gue tuh berat, dan gue nggak tahu apa batas buat bandingin itu kayak gimana. Tapi for me itu kemarin tuh berat, dan tugas-tugas itu yang bikin aneh atau time consuming itu cuman gara-gara misalnya ada satu tugas tuh disuruh bikin buku angkatan. Nah itu tuh kita disuruh video call sama 30 plus orang, in which kita tuh harus nggak boleh yang satu kelompok OPK atau ospek lainnya. Jadi itu kayak kita benar-benar harus hunting gitu. Misalnya disuruh kemarin tuh disuruh cari misalnya contohnya 10 anak manajemen, 10 anak IE. Jadi itu benar-benar time consuming, dan kita juga harus kayak ngesamain jadwal kita gitu loh, kan nggak bisa video call asal video call orang aja kan. Nah iya, jadi sebenarnya yang bikin tugasnya ribet itu samain jadwal aja. Jadi kalau misal dibilang susah mungkin gak terlalu, tapi lebih ke kayak ribet dan time consuming aja sih. Dan again juga gue nggak ada something buat ngebandingin juga kan, karena gue nggak tahu tugas ospek tahun lalu kayak gimana. Tapi for me beneran dari point of view gue aja itu lumayan kompleks aja sih, ribet gitu. Sedih nggak sih kalian tuh semester 1 udah online? Sedih, dan sedihnya itu banyak lapisannya ya. Kalau misalnya lapisan akademik bagi gue tuh jauh lebih prefer belajar itu hands on kan, langsung pakai buku, langsung sama gurunya, kalau ada apa langsung nanya, atau dosennya maaf. Tapi kalau ini kan semuanya harus online kan, even buku-buku juga dikasih ya PDF gitu-gitu, dan akhirnya gue juga beli sendiri sih bukunya. Tapi tetap aja kayak dalam lapisan akademik itu gue ngerasa sedihnya, karena bagi gue tuh gue nggak bisa belajar secara full potential juga, karena di kamar doang juga kan, yang kayak tadi kakak bilang aja hawa-hawa rebahannya masih tinggi. Jadi itu beneran sulit lah kalau misalnya untuk lapisan akademik kayak gitu. Tapi mungkin kalau misalnya untuk non akademik, untuk panitia dan organisasi gitu sih, kayak sedihnya itu nggak bisa langsung team building, dan nggak bisa ngelihat bener-bener rekan-rekan kerja atau yang lain-lainnya secara langsung, karena susah juga sih kalau misalnya tiba-tiba harus kerja sama orang tapi belum ketemu in real life, kayak belum bisa bener-bener bonding lah. Walaupun ada platform lain buat bonding kayak Zoom, Google Meets, tapi bagi gue personally itu nggak maksimum. Dan sebenarnya apa yang buat disedihin itu banyak, tapi ya harus bersyukur aja dan harus bisa adaptasi, karena nanti juga bakal ada waktunya ini semua bakal lewat kan. Jadi ya sudah. Amin. Amin.
Terus tadi kan lu sebut bonding nih. Nah terus dan lu juga kebetulan nanyain ke gue soal peer group gue. Nah gue juga jadi penasaran deh, gimana sih kalian nyari peer groupnya waktu online gini? Kalau misalnya untuk peer group, kalau misalnya gue sih kayaknya peer group yang paling gue stick ke situ, yang beneran gue ngerasa kayak oh gue bagian dari grup ini dan gue actively nyoba communicate sama mereka itu sih kelompok OPK. Karena emang dari awal kelompok OPK gue itu emang udah bonding banget lah dari masa-masa ospek. Nah tapi selain dari OPK kan kita juga harus nyoba cari teman-teman baru ya. Kalau misal buat gue personally sih dapetnya dari kelas-kelas aja, misalnya lagi dapat tugas kelompok dari dosen, dan dari kita ngobrol di grup atau multi-person chat itu kan bisa kelihatan yang mana yang kita cocok, yang mana yang enggak. Dan dari situ sih gue actively juga nyari dan milih-milih teman gitu. Dan dan in the end kayak misal gue lagi pengen belajar, nanti gue ajak yang ini, ajak A, B, C, terus tuh udah tiba-tiba kita kebentuk grup sendiri. Kalau gue personally kayak gitu, jadi kayak emang harus actively kita nyari sih, soalnya kalau misalnya enggak, kita cuman left with grup OPK atau grup ospek lainnya aja yang belum tentu kita semua bisa bonding di kelompok itu kan, nah gitu. Terus hal pertama apa sih yang pengen banget lo lakuin kalau misal kita udah bisa balik ke kampus? Kalau misalnya gue sih, ini emang ada janji sama kelompok OPK gue aja ya. Jadi hal pertama yang paling gue pengen lakuin kalau kuliah offline itu buat foto depan komak. Itu emang janji kita aja, soalnya kita belum pernah ketemu sama sekali. Udah gitu juga banyak lah yang even di kelompok OPK gue itu ada yang belum pernah UI sama sekali seumur hidupnya. Jadi itu kayak itu udah bener-bener janji yang harus ini kuliah offline langsung foto depan komak. Jadi itu sih, itu nomor 1. Terus kalau misalnya yang paling gue gak sabar lagi sih lebih ke kayak nyerap environment dan hawa UI aja, soalnya gue personally terakhir kali gue ke UI tahun lalu kan, jadi tuh gue udah bener-bener lupa lah, kayak gue juga udah nggak tahu nama-namanya lagi, gue cuma tahu kafe, that's it, jujur. Jadi emang sulit, kayak gue emang pengen ngerasain aja rasanya anak UI, kayak kuliahnya di sana kayak gimana, environmentnya kayak gimana, gitu aja sih, kayak lebih ke enjoy kayak the moment and being there. Ternyata emang ya dampak PJJ ini tuh sangat berpengaruh sama kegiatan akademis kita, gimana cara kita berkomunikasi sama teman-teman kita, gimana kita bisa nyari peer group, kita nyerap pelajaran, pokoknya banyak banget berpengaruh, terutama sama kita ini. Apalagi buat kalian maba yang nggak bisa namanya ngerasain vibe jadi anak UI, foto depan komak itu wajib banget buat anak FE sebenarnya. Buat anak UI wajibnya depan rektorat itu wajib banget, apalagi dapat jaket kuning kan, dapat jaket kuning, dapat KTM, foto, upload di Instagram kayak atau apa, maksudnya itu vibe yang kayak bangga banget gitu, dan kalian belum dapet itu, jakunnya belum dapet, makanya kayak sebenarnya sedih banget sih kenapa kita bisa jadi dirumahkan terus kayak gini sampai nggak tahu kapan ujungnya kayak gimana. Pokoknya ya gue berharap aja sih kalian para mahasiswa baru maba 2020 bisa secepatnya ngerasain jadi anak UI. Terus pokoknya bisa kenal FE lebih dalam lagi, karena kalian belum pernah ke FE juga kan selama PJJ ini. Terus ya mungkin tips dari gue, saran dari gue terakhir ya, apapun itu harus disyukurin aja dulu karena ada plus minusnya juga. Dan semoga ya kita bisa tetap terus beradaptasi sama perubahan-perubahan yang ada ke depannya sih. Dari gue itu aja. Terima kasih penonton udah meluangkan waktu kalian untuk menonton Spatiup episode 4 ini. Jadi jangan lupa ya, bagi yang udah nonton jangan lupa like, comment, and subscribe juga. Dan see you di episode Spatiup kelima. Dadah, SPFEBUI Benchmark of Excellence. Yay, dadah guys.